menyembah Tuhan, patut kita agungkan Tuhan. Amin. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Oh Tuhan penuh kasih.
Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk dengan rendah hati dapat menerima apa yang Tuhan kehendaki, yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dan juga setiap jemaat-Mu, supaya kami semua beroleh pengertian yang sama untuk sama-sama melakukan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita melanjutkan tema Natal kita tahun ini, yaitu Christmas, Christ and COVID. Saya ajak kita baca dalam Lukas pasal 2, ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Lukas pasal yang kedua ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saya ulangi ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti berulang tahun, entah itu dirayakan atau tidak. Namun kebanyakan orang selalu memperingati hari kelahirannya. Bahkan kalau dalam adat Jawa, bagi yang masih kuat memegang adatnya, wetonan pun diperingati. Biasanya ditandai dengan pembagian jenang merah atau jenang abang. Nah, namun satu hal yang pasti, bahwa setiap ulang tahun tentunya kita tidak saja mengalami pertambahan usia, namun juga dibarengi dengan pertumbuhan fisik dan jiwa. Semakin bertambah usia, tubuh semakin besar dan jiwa pun mengikuti perkembangannya. Memang ada orang-orang yang memiliki keterbatasan, namun itu hanyalah suatu kasus khusus dan tidak terjadi secara umum. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian nats yang kita baca, kita melihat suatu fakta bahwa Tuhan Yesus pun mengalami pertumbuhan. Dia tidak terus-menerus berada dalam kondisi seperti bayi di dalam palungan, namun telah beranjak menjadi seorang remaja yang dikatakan bertambah hikmatnya. Ini berkaitan dengan jiwanya, dan besarnya berkaitan dengan fisiknya, dan makin dikasihi. Ini menandai tentang pertumbuhan karakter Tuhan Yesus. Nah, masa-masa Natal sudah berlalu. Natal hanya menjadi catatan sejarah bahwa Tuhan Yesus memang pernah lahir di sebuah kandang yang disertai dengan berbagai kejadian yang luar biasa. Kejadian ajaib yang bukan hanya dinyatakan kepada orang Israel, tetapi kelahirannya pun diberitakan lintas negara, sehingga kita baca dalam catatan Alkitab bahwa ada orang-orang Majus datang menyembah pada Tuhan Yesus. Namun setelah itu semuanya berjalan normal. Kehidupan Tuhan Yesus berjalan sesuai dengan kodrat manusia. Dia dipelihara dalam asuhan Yusuf dan Maria, sehingga sampai pada titik di bagian ayat tema kita di mana dikatakan dia semakin bertambah besar. Makin bertambah hikmatnya, makin bertambah besarnya, dan dia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara, hal ini menggambarkan perjalanan hidup kerohanian kita. Setiap
kita mengalami Natal yang berbeda. Natal itu merupakan momen di mana kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Dan itu harusnya menjadi catatan sejarah yang sangat baik dan mengesankan dalam kehidupan kita. Namun seharusnya hal itu tidak berhenti sampai di situ saja. Christmas pernah kita alami, namun kita tidak berhenti hanya pada Christmas. Kalau Tuhan Yesus memiliki Yusuf dan Maria yang mengasuh dan merawat serta memelihara Tuhan Yesus, maka kita memiliki Tuhan Yesus sebagai Bapa kita yang menjadi pemelihara kita. Hal itu dinyatakan lewat gelar-gelar yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dijuluki sebagai Immanuel yang selalu menyertai kita. Dia juga disebut penasihat ajaib yang selalu mengarahkan kita untuk terus berjalan dalam kebenaran. Dia disebut juga Allah yang perkasa, yang mengajar kita untuk tidak takut karena kita memiliki pembela. Sebagai Bapa yang kekal, yang memberikan jaminan pemeliharaan sehingga kita tidak perlu khawatir akan hal apapun dalam hidup kita. Dan disebutkan juga sebagai Raja Damai yang memberikan kita ketenangan, memberikan kita sukacita di masa-masa yang kelam dan masa-masa yang sukar. Jadi yang harus menjadi pusat perhatian, yang menjadi pusat Natal dalam hidup kita adalah Kristus. Kristus yang sudah melahirbarukan kita, berarti Kristus juga yang akan menjadi pemelihara kita. Kristus sebagai Bapa yang memelihara kita. Natal sudah berlalu dan hanya menjadi sebuah catatan sejarah dalam hidup kita yang begitu menakjubkan. Dan sekarang kita harus menjalani kehidupan bersama Kristus, Christ yang menjadi Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus yang secara lahiriah dipelihara dengan keterbatasan Yusuf dan Maria saja bisa memiliki pertumbuhan fisik, memiliki pertumbuhan karakter dan kejiwaan yang demikian luar biasa, sehingga dikatakan di ayat yang ke-47 tadi, semua orang menjadi heran akan kecerdasan Tuhan Yesus. Maka bagaimana dengan kehidupan rohani kita setelah kita mengalami Natal? Kalau kita memiliki kehidupan rohani, tentu kita juga akan memiliki pertumbuhan rohani. Kalau kita sampai tidak memiliki pertumbuhan rohani, tentu ada dua pribadi yang patut disalahkan. Yang pertama, kita bisa menyalahkan Tuhan yang salah dalam memelihara kita. Atau yang kedua, kita bisa menyalahkan diri kita sendiri karena kita salah, karena tidak mau taat pada didikan dan pemeliharaan Tuhan. Dan tentu saja Tuhan tidak pernah bisa salah, sehingga kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Sehingga ada satu kemungkinan saja bahwa kitalah yang bersalah karena kita tidak mau taat pada didikan Tuhan, kita tidak mau taat pada pemeliharaan Tuhan, dan itu yang menyebabkan rohani kita mengalami kerdil alias rohani yang bantat. Ciri-ciri orang yang kerdil rohani adalah mereka tidak mampu ketika berhadapan dengan masalah-masalah sulit atau permasalahan yang berat. Oleh sebab itu, tema kita mengangkat COVID sebagai bagian untuk menentukan tolok ukur kedewasaan rohani kita. Dalam agama apapun, orang yang memiliki tingkat kerohanian yang tinggi akan lebih mudah mengontrol dan menguasai diri mereka. Orang-orang yang tingkat kerohaniannya rendah cenderung menjadi orang yang bersumbu pendek, mudah tersulut, mudah marah ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Kehidupan Kristen pun begitu. Orang Kristen sumbu pendek akan lekas mudah marah, lekas mudah menyalahkan Tuhan, lekas mudah kecewa ketika menghadapi permasalahan. Nah, COVID ini merupakan salah satu cara Tuhan untuk kita dapat melihat seberapa dewasa kerohanian kita. COVID ini begitu dahsyat yang membawa dampak bukan hanya pada kesehatan, tapi juga menyangkut ekonomi, di mana semua orang merasakan kesulitan ekonomi, keamanan, sosial, dan politik. Dan dampak ini bukan hanya dirasakan secara lokal,
tetapi sudah mendunia, seluruh dunia merasakan akibatnya. Masalahnya, mengapa Tuhan harus memakai COVID? Bapak Ibu Saudara, di salah satu suku Indian kuno, selalu ada ujian bagi anak-anak yang dianggap sudah beranjak menuju usia dewasa. Anak-anak itu diajak ayahnya masuk ke hutan yang lebat dan gelap pada malam hari. Kemudian dia ditinggal sendirian. Jika anak itu tidak berteriak ketakutan, maka anak itu dinyatakan lulus. Apakah ayahnya meninggalkan dia? Tidak. Sang ayah mengawasi anaknya dari jarak yang tidak terlalu jauh, berjaga-jaga kalau anaknya itu diserang binatang buas. Si anak tidak mengetahui hal itu, dan itu selalu menjadi rahasia antara orang tua dan anak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun demikian. Kita dibawa memasuki masa-masa kelam, masa-masa yang sukar karena COVID. Bagaimana respon kita? Kalau kita belum dewasa secara rohani, maka kita akan sibuk mengeluh, sibuk menyalahkan, dan sibuk bersungut-sungut. Kenapa? Karena orang yang tidak dewasa rohani tidak pernah mengerti bagaimana Allah memelihara kita. Kita tidak pernah ingat bagaimana orang tua kita membesarkan kita. Setelah dewasa, baru kita mengerti bagaimana jeripayah orang tua kita ketika membesarkan kita. Jika kita sudah dewasa rohani, maka kita akan bisa merespon dengan benar setiap permasalahan yang ada atas dasar pengenalan kita akan Bapa, Sang Pemelihara kita. Orang Kristen yang dewasa rohaninya akan lebih mudah untuk memahami keadaan dengan melihat campur tangan Kristus di balik segala sesuatu. Dengan kesukaran, Tuhan ingin kita semakin mengenal Tuhan sebagai penasihat yang ajaib, yang mengarahkan langkah hidup kita sehingga kita tetap berada di dalam kehendak-Nya. Dengan kesukaran, Tuhan ingin kita mengenalnya sebagai Allah yang perkasa, yang mampu menolong kita keluar dari setiap tekanan. Dengan kesukaran, Tuhan ingin kita mengenalnya sebagai Bapa yang kekal, yang menjamin kehidupan kita hari demi hari. Dengan kesukaran pula, Tuhan ingin kita mengenalnya sebagai Raja Damai, yang selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sikap-sikap yang menyatakan pengenalan akan Bapa kita, maka kehidupan kita menjadi sebuah kesaksian tentang kebaikan Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Dia bukan hanya menjamin keselamatan jiwa kita dengan kematiannya di kayu salib, namun Dia pun terus berkarya dalam kehidupan kita di dunia untuk menyatakan kasih setia-Nya pada kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Ajar kami Tuhan untuk dapat melihat seberapa besar pertumbuhan rohani yang sedang kami alami. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami tidak merespon dengan benar setiap kesulitan, setiap permasalahan yang kami hadapi. Namun Tuhan, biarlah mulai saat ini kami mau benar-benar belajar mengenal siapa Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati sidang jemaat-Mu di BPS Anugerah Mulia ini. Berkati mereka dalam kesehatan, dalam perekonomian, dalam keluarga dan pelayanan mereka, supaya mereka boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Taruhlah iman dan pengharapan dalam hati setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menyadari bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk keamanan dan kedamaian yang Tuhan berikan dalam bangsa kami ini, sehingga kami boleh menjalankan pilkada dengan baik, dengan suasana damai dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami percaya ini merupakan campur tangan Tuhan atas bangsa kami ini. Kami terus berdoa untuk pemimpin bangsa ini, kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka menjalankan roda pemerintahnya dengan adil dan dengan kebenaran dari Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain.
Kiranya penyertaan Tuhan tetap menyertai kami dan pertemuan kami di saat-saat mendatang dengan kondisi yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapak. Sekarang saatnya saudara-saudara kita angkat hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom dan selamat sore. Bapak Ibu, saya mengingatkan bahwa minggu depan, Senin depan, kita akan merayakan Natal. Jadi ibadahnya nuansa Natal. Mari kita mempersiapkan hati kita agar damai dan sukacita Natal tetap menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.